Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Wahyu Nugraini. Saya di sini memenuhi tugas mata kuliah kajian puisi dengan membawakan materi dasar-dasar kajian prosa fiksi. Yang pertama yaitu teks sastra dan non sastra. Teks sastra adalah suatu teks yang mengandung kreasi imajiner pengarang yang sifatnya subjektif dan diproduksi untuk hiburan. Di dalam teks sastra terdapat nikmat dan bermanfaat. Nikmat bagi siapa saja, di mana saja, kapan saja, yang meliputi isi, penyampaian, serta aspek-aspek keindahan yang lainnya. Dan bermanfaat bagi yang mendengarkan dan memahaminya. Selanjutnya, teks non sastra, yaitu suatu teks yang di dalamnya terdapat sifat objektif dan fakta. Di dalam teks non sastra tidak diperbolehkan adanya sifat subjektivitas penulis. Teks non sastra ini memiliki keobjektifannya dalam menjelaskan dan mengajarkan dalam situasi formal. Selanjutnya yaitu perbedaan teks sastra dan non sastra. Yang pertama terletak pada sifatnya. Teks sastra bersifat subjektif, yakni diciptakan oleh pengarang dan pengarang memiliki hak penuh dalam menciptakan suatu karya sastra. Sedangkan teks non sastra yaitu bersifat objektif, di mana teks yang dihasilkan berdasarkan fakta-fakta yang sudah ada dan disepakati secara umum. Yang kedua, periode pada suatu karya. Sastra yang berkualitas akan bersifat immortal, yakni menjadi the truth of life dan bersifat abadi, menjadi kebenaran hidup dan selalu berjalan menembus generasi. Sedangkan teks non sastra akan berkembang dari waktu ke waktu dengan teori-teori yang lama akan dipatahkan oleh teori-teori yang baru. Selanjutnya yaitu ragam ilmu sastra dan genre sastra. Ilmu sastra terbagi menjadi 3, yaitu sejarah sastra, kritik sastra, dan teori sastra. Yang pertama, sejarah sastra. Sejarah sastra adalah cabang ilmu sastra yang menyelidiki perkembangan cipta sastra dari sejak awal perkembangan hingga sekarang. Yang kedua yaitu kritik sastra. Kritik sastra merupakan cabang ilmu sastra yang berfungsi memberikan penilaian baik buruknya suatu karya sastra. Yang ketiga yaitu teori sastra. Teori sastra merupakan cabang ilmu sastra yang berisi tentang studi sistematis mengenai kaidah, prinsip, konsep, dan teori berikut langkah-langkah metodenya. Selanjutnya yaitu genre sastra. Genre sastra terbagi menjadi 3, yaitu puisi, drama, dan prosa. Yang pertama yaitu puisi. Puisi adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh irama, rima, bait, dan baris yang terlihat indah, padat, dan penuh makna. Selanjutnya yaitu prosa. Prosa adalah bentuk karya sastra yang bentuknya tulisan, bebas panjang, serta terurai yang tidak terikat berbagai aturan menulis seperti rima, diksi, irama, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu drama. Drama yaitu bentuk karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak, menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dialog yang dipentaskan. C. Pendekatan dalam sastra. Pendekatan dalam sastra dibagi menjadi 4 pendekatan dasar, yaitu mimetik, objektif, ekspresif, dan pragmatik atau reseptif. Pendekatan mimetik yakni dilihat dari sisi bahan yang digunakan dalam cerita. Bahan yang dimaksud di sini adalah tiruan alam nyata. Sedangkan
pendekatan objektif, yakni pendekatan dari karya sastra itu sendiri. Bila karya sastra itu novel, maka dilihat dari isi novelnya. Selanjutnya yaitu pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif adalah pendekatan dari sisi ekspresi penulis atau psikologi seseorang yang pendekatannya ini akan mengarahkan pada peneliti untuk menemukan hubungan unik cara penceritaan dan pengaluran dengan emosi penulisnya. Sedangkan yang terakhir yaitu pendekatan pragmatik atau reseptif. Pendekatan pragmatik atau reseptif ini adalah pendekatan dari sisi pembacanya. Respon pembaca yang dijadikan sebagai pijakan pendekatan ini. Pendekatan ini bermuara pada kesan setelah pembaca menikmati sampai pengaruh pada pembacanya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dinikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.